Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa billahi rabba wa islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan di pertemuan ketiga ini dalam mata kuliah hukum adat. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pada kali ini kita akan membahas terkait mengenai sumber hukum adat. Sumber hukum adat pertemuan ketiga ini sebelum saya jelaskan terkait sumber hukum adat, material dan formil, saya ingatkan kembali sekiranya mengisi absen di Google Classroom yang saya sediakan. Apabila belum tersedia, nanti ditunggu tempat absensi. Setiap pertemuan itu ada absensi yang telah saya sediakan. Baik, ini kita kembali ke sumber hukum material dan formil. Pertama itu sumber hukum material atau tertulis. Itu merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, antara lain ada kekuasaan politik, situasi sosial, kemudian ekonomi. Jadi ketiga-tiganya ini antara politik, sosial, ekonomi ini sangat mempengaruhi terbentuknya suatu hukum material atau tertulis. Kemudian ada sumber hukum formil atau tidak tertulis, yaitu undang-undang atau kebiasaan, traktat, atau jurisprudensi. Ini yang dimaksud dengan sumber hukum formil atau tidak tertulis. Kemudian ini ada bagian pandangan-pandangan tentang sumber hukum material. Ini sangat berpengaruh satu sama lainnya. Ada pandangan sosiologis, kemudian ada pandangan historis, kemudian pandangan filosofis, kemudian pandangan ekonomi, ada pandangan agama. Ini dari pandangan historis ini tentunya memandang pandangan agama dari pembentukan suatu sumber hukum adat. Kemudian kesemua pandangan itu akan membentuk satu pandangan hukum, mulai dari pandangan sosiologis, historis, dan filosofis, ekonomi, dan agama, melebur menjadi satu kesatuan sehingga membentuknya suatu pandangan hukum yang dijadikan suatu pedoman. Kemudian undang-undang, jadi peraturan perundang-undangan adalah aturan ya. Undang adalah aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat. Saya ulangi, undang-undang, peraturan perundang-undangan adalah aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat. Itu makna undang-undang dalam arti material dan arti formil. Kemudian ada sumber hukum formal. Jadi peraturan perundang-undangan ini sumber hukum formal. Ada traktat, jurisprudensi, perjanjian atau kontrak, hukum kebiasaan, doktrin itu seperti semacam bagaimana memberikan suatu pemikiran terkait aturan dan peraturan. Kemudian ada makna undang-undang. Ya, makna undang-undang dalam arti material, semua aturan yang dibuat oleh organ negara dan mengikat masyarakat. Peraturan perundang-undangan dalam arti formal hanya peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat sebagai undang-undang. Kemudian masuk kepada sumber hukum yang selanjutnya, itu ada hukum kebiasaan. Jadi hukum kebiasaan di sini suatu perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama. Itu dikatakan sebagai hukum kebiasaan, bagaimana hukum adat biasa melaksanakan ini. Kemudian dapat menjadi hukum kebiasaan ada syaratnya. Ya, jadi untuk menjadi satu hukum kebiasaan punya syarat satu pola tidak yang berulang-ulang mengenai suatu hal peristiwa yang sama. Kemudian yang syarat kedua, ada pendapat masyarakat yang menerima pola yang berulang-ulang itu sebagai suatu hal yang dipatuhi diterima sebagai aturan yang mengikat opini, yang mengikat atau
opinion iuris necessitas. Kemudian ada traktat, jadi ini penjelasan traktat, ini mengenai perjanjian internasional antara beberapa negara. Pertama, negara-negara, kemudian negara dan organisasi internasional, kemudian yang ketiga sesama organisasi internasional, itu bisa menjadi suatu traktat. Di sini traktat pun terbagi dua, ada traktat bilateral, kemudian traktat multilateral. Kemudian jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang kemudian diikuti hakim lain untuk masalah yang sama. Itu namanya jurisprudensi atau peranan. Peranan yang pertama, memberikan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, kemudian mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan. Ada kemudian makna sumber hukum yang selanjutnya, ada makna hukum material. Hukum yang isinya mengatur norma tertentu. Misal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas. Perseroan ya terbatas itu mengenai makna hukum material. Kemudian ada sumber-sumber hukum. Ini adalah salah satu sumber-sumber hukum, ada undang-undang, kebiasaan ya seperti hukum adat masyarakat adat biasanya sesuai dengan persyaratan. Kemudian ada traktat sudah terjelaskan di atas, kemudian jurisprudensi dan doktrin. Kemudian undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR pasal 5 ayat 1, Junto Jo pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, asal berlakunya undang-undang lex superior derogat lege inferiori. Kemudian yang kedua, lex specialis derogat lege generali. Kemudian yang ketiga, lex posterior derogat lege inferiori. Kemudian undang tidak boleh diganggu gugat. Kelima, undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Kemudian undang-undang yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama atau lex superiori derogat lege inferiori. Kemudian undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya lex specialis derogat lege generali. Kemudian undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama. Sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama, lex posteriori derogat lege inferiori. Kemudian undang-undang tidak boleh diganggu gugat, artinya undang-undang itu tidak boleh diuji apakah isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang lebih tinggi. Kemudian jurisprudensi dan traktat sama penjelasan di atas. Kemudian kebiasaan dan doktrin, ini sudah ada penjelasannya, nanti Anda baca sendiri ya. Ini kebiasaan, perbuatan, syarat-syaratnya ada, doktrin, pendapat, nilai ahli-ahli yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Doktrin adalah pendapat atau ajaran yang dikemukakan pakar hukum. Doktrin adalah dapat ditemukan di tulisan-tulisan hukum legal writing. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, semoga dipahami. Silakan buat kesimpulan dan kirim di Google Classroom. Sekali lagi silakan buat kesimpulan, kirim nanti di Google Classroom di kolom komentar sesuai materi yang saya bawakan. Jangan lupa absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.